Bab 1607. Li Muwan. Wang Lin menatap wanita dingin itu dan kemudian pandangannya tertuju pada bayi yang terbungkus selimut. Setelah merenung sebentar, dia mengangguk. Ekspresi wanita itu masih acuh tak acuh dan matanya seperti menahan angin musim dingin. Dia memandang Wang Lin dan dunia di belakangnya. Namamu terkenal di planet Susaku, aku bahkan pernah mendengar tentangmu di Sueyue. Tuan adalah seorang sarjana agung yang telah membantu banyak kultivator memahami dunia. Saya datang hari ini untuk anak ini. Wanita itu menatap bayi yang sedang tidur. Ada sedikit kelembutan di matanya yang dingin. Rasa dingin dalam suaranya agak mereda saat dia melihat bayi dalam pelukannya dan berkata, "Semua orang mengatakan bahwa Tuan telah melihat seluruh dunia, memahami karma, tidak peduli dengan hidup dan mati, dan berjalan antara benar dan salah. Bisakah Anda memberi anak ini jalannya sendiri?" Kedua orang tua anak ini meninggal saat dia dilahirkan. Saya kebetulan lewat ketika saya melihatnya, dia sudah kaku dan diambang kematian. Saya merasa kasihan dan melihat lebih dekat, dan saya menemukan bahwa dia sangat berbakat. Dia memiliki aura 5 elemen di tubuhnya. Jika dia selamat, dia akan menjadi matahari bagi planet Susaku. Namun, hidupnya akan penuh tantangan. Saya pandai meramal dan meramalkan bahwa anak ini akan menghadapi musibah. Sejak saya bertemu dengannya, saya melibatkan diri dan akan menjadi seseorang yang membantunya melewati musibahnya. Semakin dia tumbuh, semakin jelas malapetaka hidup dan mati. Kultivasi saya terbatas, jadi saya hanya bisa menggunakan mantra saya untuk mencegahnya tumbuh, menjaganya dalam kondisi bayi. Saya dengar Tuan berbakat, jadi saya mencari bantuan Anda. Suara wanita itu dingin saat dia berbicara dengan lembut. Tepat pada saat ini, kilatan petir muncul di langit dan guntur bergemuruh. Gunturnya terdengar terlalu keras dan membangunkan bayi yang sedang tidur. Dia membuka matanya yang murni dan mulai menangis. Bahkan setelah guntur berlalu, tangisan bayi masih terus menggema. Wang Lin memandangi bayi itu dan dengan lembut berkata, "Biarkan aku menggendongnya." Wanita itu merenung sejenak sebelum menyerahkan bayinya kepada Wang Lin. Wang Lin menggendong bayi itu dan menatapnya. Ini adalah bayi perempuan. Meskipun dia menangis, dia sangat cantik. Sepertinya ada titik merah yang tercetak di jiwanya. Air mata mengalir dari matanya dan membuat selimut di sekelilingnya basah. Aneh sekali. Gadis itu menangis keras di pelukan wanita itu ketika dia bangun, tetapi di pelukan Wang Lin, dia perlahan berhenti menangis. Mata polosnya terbuka lebar saat dia melihat Wang Lin. Wajah tua Wang Lin perlahan tersenyum dan tangan kanannya dengan lembut mengusap hidung bayi perempuan itu. Bayi perempuan itu segera tertawa bahagia. Wang Lin dengan lembut bertanya, "Siapa namanya?" Wanita itu merenung sejenak sebelum berkata, "Orang tuanya meninggal lebih awal, jadi saya juga tidak tahu. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah memberinya nama. Bagaimana kalau Anda memberinya nama, Tuan?" Suaranya masih terasa dingin. Wang Lin memandangi bayi perempuan yang tersenyum dan bahagia. Samar-samar dia merasakan aura familiar dari bayi perempuan ini. Setelah sekian lama, Wang Lin menatap hujan. Jaraknya tertutupi oleh hujan. Sesaat terlihat kupu-kupu berwarna-warni yang berlindung dari angin dan hujan. Jika sayap kupu-kupu basah karena hujan, ia tidak akan bisa terbang. Jika tubuh kupu-kupu terkena angin, bagi seseorang itu seperti badai. Melihat mentega di bawah daun,
Mata Wang Lin menunjukkan pencerahan. Dia memandangi kupu-kupu itu lama sekali. Sebut saja dia kupu-kupu merah, kupu-kupu di tengah hujan dengan cahaya merahnya yang terang dan lembut yang akan menjalani kehidupannya yang bangga dan cerah. Kata-kata Wang Lin lembut dan mengungkapkan perasaan yang tidak bisa dijelaskan saat dia menatap bayi perempuan itu. Bayi perempuan itu sepertinya bisa memahami kata-kata Wang Lin dan semakin tertawa. Saya tidak tahu mantra dan saya tidak tahu bagaimana membantunya menghindari bencana hidup dan mati. Aku telah melihat sesuatu dalam mimpiku, dan aku akan menggambarnya untukmu. Jika Anda bisa memahaminya, mungkin itu bisa menyelesaikan bencana hidup dan matinya. Wang Lin menghela nafas sambil menyerahkan bayi perempuan itu kembali ke wanita dingin itu. Dia mengangkat tangan kanannya ke tengah hujan dan menuju ke meja batu di pavilion. Dia menutup matanya seolah sedang mengingat sesuatu dan mulai menggambar pola yang rumit. Pola ini adalah sebuah formasi. Formasi ini sangat rumit, dan mengejutkan wanita dari Sueyue. Dia dengan hati-hati mengingatnya. Setelah sekian lama, Wang Lin menyelesaikan pukulan terakhir dan membuka matanya. Setelah kamu memahami ini, ambil sehelai rambut bayi perempuan dan letakkan di dalam. Wang Lin memasang ekspresi rumit saat dia melihat ke langit. Awan gelap mulai menghilang. Pola di atas meja berangsur-angsur menghilang bersama angin dan tidak terlihat jelas lagi. Wanita dari Suyue menutup matanya sejenak sebelum membungkuk pada Wang Lin. Dia menggendong bayi itu dan berjalan menuju hujan. Wang Lin tidak melihat ke belakang wanita itu. Dia menatap pavilion dan menyaksikan hujan melemah. Ada kebingungan di matanya. Karma, apakah karma ini benar seperti kehidupan lampau, atau salah dan saya hanya menyelesaikannya sendiri? Wang Lin tidak mengerti. Hujan berhenti di luar pavilion dan pelangi muncul. Kupu-kupu yang berlindung di bawah daun dari hujan terbang ke udara. Itu terbang sebelum Wang Lin dan pergi ke kejauhan. Sambil menghela nafas, Wang Lin keluar dari pavilion. Dia berjalan ke kejauhan menuju laut. Pada tahun ke-15 setelah meninggalkan Zhao, Wang Lin tiba di dekat laut. Dia menaiki kapal dagang yang melakukan perjalanan antara dua benua. Dia akan melihat dunia di sana. Lautnya tidak terbatas dan menakjubkan. Angin bertiup dan ombak bergulung-guling di kapal dagang. Berdiri di kapal, Wang Lin mencium aroma angin laut saat rambut putihnya berkibar. Angin laut bertiup kencang, namun tidak mampu menghilangkan jejak waktu. Matahari dan bulan di atas laut punya selera masing-masing. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin pergi ke laut, tapi dia tidak merasa tidak nyaman. Dia melihat ke air dan aura memenuhi tubuhnya. Langit di atas laut memiliki sekelompok burung camar yang terbang berputar-putar. Matahari yang cerah menyelimuti seluruh lautan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setelah 5 bulan, kapal dagang telah sepenuhnya memasuki kedalaman laut. Saat angin bertiup dan para pelaut menyanyikan lagu unik mereka, Wang Lin tersenyum. Pada suatu hari di bulan ke-6, saat matahari baru saja mulai terbit, Wang Lin terbangun dari semua kebisingan di luar. Dia berjalan keluar dan melihat para pelaut yang bersamanya selama setengah tahun berlutut di tanah. Mereka beribadah ke arah timur. Wang Lin menoleh dan tubuhnya bergetar hebat. Di permukaan laut sebelah timur, di antara langit berkabut, sebuah gambaran ilusi muncul. Gambar tersebut menggambarkan mulut gunung berapi yang sedang meletus. Gunung itu bergetar dan dua retakan besar seperti dua naga yang terjerat muncul.
Itu seperti sebuah tanda. Lava tak berujung menyembur keluar dan asap beterbangan, menutupi langit di dalam gambar. Tidak ada suara, yang ada hanya gambar. Pemandangan gunung berapi yang meletus menyebabkan semua orang di perahu berlutut. Dari jauh, gambaran ilusi menyatu dengan dunia. Itu terlihat sangat nyata tetapi pada saat yang sama memberikan kesan kabur. Hal ini membuat orang tidak mungkin mengetahui apakah itu nyata atau tidak. Saat Wang Lin menatap dunia ilusi, pikirannya bergemuruh. Benar dan salah, buku itu mengatakan bahwa laut memiliki roh bernama Sen dan nafasnya menciptakan Fata Morgana. Adegan ini, apakah itu nyata atau palsu? Apakah itu benar-benar ada di suatu tempat atau memang begitu? Hanya ilusi. Roh laut, jangan marah, roh laut, jangan marah. Manusia gemetar dan berlutut di tanah ketika mereka melihat pemandangan yang tidak dapat dipahami ini. Hati mereka bergetar. Meskipun ini bukan pertama kalinya mereka melihatnya, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Legenda kuno mengatakan bahwa jika seseorang melihat ilusi di laut, itu karena roh laut telah marah dan akan menghukum semua kehidupan di laut. Wang Lin linglung, jadi dia tidak melihat bahwa semua manusia telah bangun, dan menjatuhkan sejumlah besar kargo ke laut. Mereka berusaha memberikan pengorbanan kepada roh laut dan meredakan amarahnya. Ini pasti palsu. Itu tidak ada, itu hanya ilusi belaka. Hal seperti ini tidak bisa muncul di dunia ini. Ini bukanlah sesuatu yang terjadi di suatu tempat di dunia ini. Ini seharusnya merupakan budidaya abadi di bawah laut, dan mantranya menyebabkan hal ini. Wang Lin bergumam. Dia telah melihat kebenaran dunia, tapi apa yang dia lihat sekarang tidak terbayangkan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan bergumam, palsu, ini palsu, namun, suaranya tiba-tiba berhenti dan matanya melebar. Tangan kanannya tanpa sadar terangkat untuk menunjuk ke arah gunung berapi ilusi di kejauhan dan rasa tidak percaya memenuhi matanya. Ini, dia, dalam gambaran ilusi, saat asap hitam memenuhi dunia, seorang wanita muncul. Dia mengenakan pakaian putih, dan meskipun bukan kecantikan yang luar biasa, dia memberikan perasaan kelembutan. Rambut panjangnya melambai dan menari dengan pakaiannya. Dia tampak seperti peri saat muncul dari debu. Wanita ini berjalan keluar dari awan hitam dan tangannya yang seperti batu giok menunjuk ke bawah. Gunung berapi yang meletus bergetar dan menunjukkan tanda-tanda padam. Ketika Wang Lin melihat wanita itu, dia sepertinya kehilangan seluruh kekuatannya dan tertegun di sana. Rasa sedih yang tidak masuk akal melonjak dan melanda tubuhnya seperti badai. Seluruh tubuhnya tenggelam dalam kesedihan dan dua baris air mata mengalir dari matanya. Itu dia, tubuh Wang Lin sudah tua, tapi sekarang bahkan lebih tua. Dia bersandar di perahu ketika dia melihat wanita berpakaian putih di dalam ilusi. Tatapannya sepertinya bertahan selamanya. Bab 1608. Pandangan ini. Setelah 1 jam, gambaran ilusi itu menghilang di hadapan semua orang, di depan mata Wang Lin. Seluruh awak kapal masih gemetar dan tetap diam. Mereka tidak bisa melupakan apa yang telah mereka lihat dalam imajinasi tersebut, terutama bebatuan terbakar yang berserakan saat gunung berapi meletus. Adegan yang mereka lihat membuat mereka tidak bisa membedakan apakah itu asli atau palsu, tapi mereka tahu itu adalah kemarahan roh laut. Wang Lin bersandar di kapal dan sepertinya kehilangan seluruh kekuatannya.
Dua aliran air mata mengalir di kerutan di wajahnya dan membasahi pakaiannya. Dia melihat gambar yang hilang dan pikirannya menjadi kosong. Satu-satunya yang tersisa hanyalah siluet putih halus itu. Apakah ini nyata, atau palsu? Apakah ini bahkan mimpi? Setelah sekian lama, Wang Lin menggelengkan kepalanya dan melihat ke laut. Waktu berlalu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Pada bulan ke-9 perjalanan Wang Lin di laut, dia melihat kemarahan laut yang sesungguhnya. Di malam hari, awan gelap menutupi langit dan guntur bergemuruh. Kilat menyambar dan beberapa sambaran petir sepertinya menyambar jauh ke laut. Hal ini menyebabkan langit berkedip-kedip antara gelap dan terang. Setiap kali kilat menyambar, ia akan menerangi laut. Pada momen cahaya yang singkat itu, Anda bisa melihat ombak yang bergelombang. Suara ombak yang dahsyat mampu menyaingi guntur. Angin menderu melintasi laut dan menghantam kapal. Setiap pelaut berjuang keras antara hidup dan mati saat mereka memanipulasi kapal dagang ini untuk bertahan melawan amukan laut. Setiap orang berdoa. Semua orang ingin meninggalkan kata-kata terakhir mereka yang mungkin tidak akan terungkap lagi. Badai mengamuk, guntur bergemuruh, kilat menyambar, dan gelombang dahsyat mengamuk. Jauh di malam hari, Wang Lin berdiri di atas perahu dan berpegangan pada tiang di sebelahnya. Tubuhnya seperti kehilangan kendali, gemetar hebat. Angin bertiup sekali dan membasahi seluruh pakaiannya. Air menetes dari rambut putihnya, tapi matanya cerah. Saat dia melihat amukan lautan yang bergelombang, matanya menjadi semakin cerah. Hatinya mengembang tanpa batas hingga cukup untuk menyelimuti dunia. Inilah kekuatan surga, inilah kebenaran yang sebenarnya. Ini sifat tanpa ampun. Wang Lin tertawa. Tawa lamanya lemah dibandingkan dengan guntur dan ombak, tapi itu mengungkapkan kekuatan hatinya. Dia menyaksikan manusia berjuang untuk bertahan hidup. Dia menyaksikan kapal dagang itu berguncang hebat seolah-olah akan tenggelam dan dimakan kapan saja. Wang Lin memandang semua orang ini dan melihat keengganan di hati mereka. Namun, keengganan ini agak lemah dan tidak berarti apa-apa di hadapan angin dan hujan ini. Saat angin dan ombak semakin kencang, gelombang dahsyat datang dan tiang kapal pecah. Itu mendarat pada anggota kru yang mencoba menghindar tetapi terlambat. Untungnya, dia tidak terluka parah dan kesulitan untuk keluar. Dia menarik tali dan terus berjuang untuk bertahan hidup. Namun, kapal dagang itu bagaikan sehelai daun di tengah amukan lautan. Ia tidak mempunyai kekuatan untuk melawan ombak. Seluruh kapal mengeluarkan suara seolah tidak tahan lagi dan akan segera runtuh. Aura keputusasaan meresap ke seluruh kapal dan memenuhi hati semua orang. Wang Lin tidak lagi memegang tiang tetapi bergabung dengan para pelaut, mengabaikan usia tuanya. Dia melakukan yang terbaik untuk menahan amukan laut. Jangan menyerah, kita masih punya kekuatan, seorang parubaya menyeringai sambil memegang tali dan menurunkan layar. Ombak lewat di sampingnya. Pada saat hidup dan mati ini, dia mulai menyanyikan lagu pelaut yang mereka semua tahu. Seorang remaja berusia kurang dari 20 tahun menyeka keringat di wajahnya dan meraung, "Jangan putus asa, kami masih punya mimpi," seolah-olah dia telah menemukan keberanian yang hilang karena raungan ini. Jangan berkecil hati, kita masih punya hari esok. Semakin banyak kru yang mulai bernyanyi di tengah angin dan ombak. Suara mereka bergema bersama dan menyatu menjadi suara yang menantang untuk hidup. Jangan beri aku, kita masih punya kemauan. Jangan tutup matamu,
kita masih harus melihat matahari terbit. Langit dan bumi perkasa, tapi tidak bisa menutupi suara kita bertahan hidup. Kami mengarungi lautan untuk mencari nafkah, bagaimana kami bisa takut mati? Kemarahan roh laut bisa membuat kita takut, bisa menenggelamkan kita, tapi tidak bisa menghentikan nyanyian kita. Semua anggota kru mulai menyanyikan lagu yang telah diturunkan sejak zaman kuno melintasi lautan planet Susaku. Suara-suara itu memancarkan rasa keberanian, semangat pantang menyerah, keinginan untuk hidup, dan keberanian mereka menghadapi kematian. Tubuh tua Wang Lin gemetar saat mendengar tangisan ini. Matanya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Ini adalah keinginan yang menantang. Keinginan yang menentang langit dan bumi. Hidup dan mati, hidup dan mati. Keinginan yang menentang ini lahir antara hidup dan mati. Karena keengganan dan keengganan maka keinginan menentang ini muncul. Jika tidak ada keengganan dan keengganan, tidak akan ada hidup dan mati. Hidup adalah hidup dan mati adalah kematian. Saya mengerti. Pikiran Wang Lin bergetar. Dia masih bingung tentang karma, hidup dan mati, benar dan salah, tidak mampu memahaminya sepenuhnya. Namun, ketika dia mendengar nyanyian para pelaut, dia tiba-tiba memperoleh pencerahan. Hidup dan mati, ibarat gunung memandang hidup sebagai hidup dan mati sebagai kematian, memandang hidup bukan sebagai kehidupan, kematian bukan sebagai kematian. Namun pada akhirnya, setelah memahami segalanya, Anda melihat hidup sebagai hidup dan mati tetap sebagai kematian. Setiap orang memiliki ketakutan terhadap hidup dan mati. Karena ketakutan inilah muncul dua jalan, satu adalah kepatuhan dan satu lagi menentang. Mematuhi hidup dan mati adalah alam pertama hidup dan mati. Namun jika berubah menjadi keinginan yang menentang, berarti memandang hidup bukan sebagai hidup dan kematian bukan sebagai kematian. Ini adalah dunia kedua. Dulu orang berkata, melihat hidup dan mati, tapi sebenarnya, seseorang tidak bisa melihat hidup dan mati. Paling-paling, seseorang hanya bisa melihat hidup dan mati dengan jelas. Dengan kemauan yang menentang itu, seseorang bisa mengabaikan hidup dan mati dan berkata, hidup itu menyenangkan dan tidak perlu takut mati. Ini adalah tekad untuk mati, tetapi bukan berarti Anda telah melihat hidup dan mati. Alam ketiga hidup dan mati, kebenaran yang dicari Wang Lin, juga tidak menembus atau melampaui hidup dan mati. Itu hanya satu baris. Kalimat ini memenuhi pikiran Wang Lin, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Seolah-olah ada penghalang yang menghalanginya untuk mengatakannya. Di tengah angin dan hujan, kata-kata yang meremehkan hidup dan mati serta keengganan untuk tunduk bergema hingga guntur menghilang, kilat menghilang, dan angin serta ombak menjadi tenang. Malam perlahan berlalu dan fajar hari baru pun tiba. Tangisan selamat dari cobaan hidup dan mati bergema di seluruh kapal. Wang Lin memandang mereka dan tersenyum. Dia duduk di haluan kapal dan memandangi matahari terbit. Dia melihat burung putih terbang di bawah sinar matahari terbit, dan tangisannya bergema. Pada bulan ke-11 di lautan, benua bisa terlihat di cakrawala. Ketika mereka melihat benua itu, tangisan gembira terdengar dari perahu. Wang Lin mengucapkan selamat tinggal kepada kru yang dikenalnya selama hampir 1 tahun. Dia meninggalkan kapal dagang dan tiba di benua asing ini. Ada banyak negara fana di sini bersama dengan banyak sekte dan penggarap yang mungkin dia kenal dari mimpinya. Di antara negara-negara itu, ada satu yang bernama Hoven. Wang Lin dengan tenang berjalan di benua ini melintasi lautan dari tanah airnya.
Dia memandangi pegunungan yang tidak dikenalnya, perairan yang tidak dikenalnya, dan wajah-wajah yang tidak dikenalnya saat dia berjalan. Meskipun dia belum pernah datang ke sini seumur hidupnya, namanya telah menyebar ke banyak tempat dalam 10 tahun terakhir, termasuk benua ini. Meski tidak setenar di kampung halamannya, Wang Lin tidak peduli. Dia adalah seorang musafir, dan dia terus melakukan perjalanan melintasi benua. Dia berjalan melewati gunung dan sungai dan melewati kota dan negara. Dalam sekejap, 3 tahun berlalu. Sudah 19 tahun sejak dia meninggalkan Zhao. Tubuh Wang Lin tidak sebaik sebelumnya dan mulai lelah. Dia memegang tongkat di tangannya, tapi dia masih bisa berpegangan sambil berjalan. Dia pergi ke banyak sekte. Dia melihat banyak makhluk abadi. Dia melihat banyak kaisar. Namanya lambat laun dikenal oleh banyak orang di benua asing ini. Tidak peduli negara mana, tidak peduli sekte apa, semua orang tahu bahwa ada seorang lelaki tua bernama Wang Lin yang merupakan cendekiawan agung generasi ini. Dia berkeliling dunia, mencari sesuatu. Kata-katanya menjadi lebih sedikit seiring bertambahnya usia. Seringkali, dia tidak perlu berbicara, kebijaksanaan di matanya akan menyebabkan orang kesurupan. Sebuah kesurupan yang mereka tidak tahu kapan mereka akan terbangun. Pada musim gugur tahun ke-19, Wang Lin tiba di tempat yang dipenuhi gunung berapi. Ketika dia tiba, sebuah gunung berapi meletus jauh. Wang Lin bisa melihat asap hitam membubung di langit. Gelombang panas bertiup dari kejauhan dan mendarat di tubuhnya. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat asap hitam di langit. Mata tuanya menampakkan tatapan lembut yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dia melihat sesosok tubuh putih keluar dari asap hitam. Sosok berkulit putih ini adalah seorang wanita, dan dia terlihat sangat cantik. Dia sepertinya sedang mengumpulkan sesuatu dari gunung berapi yang meletus dan memegang botol giok di tangannya. Dia berbalik dan melihat Wang Lin di kejauhan. Tatapan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilupakan oleh Wang Lin dan membuat tubuhnya gemetar. Seolah-olah dia telah menunggu lebih dari 1000 tahun untuk tatapan itu. Seolah-olah dia telah menunggu seumur hidup hanya untuk datang ke sini dan melihat tatapannya. Bab 1609 Mimpi mempertanyakanmu. Ada pepatah lama yang menggambarkan kecantikan seorang wanita saat dia berbalik dan tersenyum. Namun, wanita berbaju putih ini tidak tersenyum, jadi pemandangan ini memiliki rasa yang berbeda. Tatapan ini sangat asing. Tatapan wanita berbaju putih menyapu Wang Lin dan tidak memiliki tanda-tanda keakraban, seolah-olah dia sedang melihat orang asing. Dia menarik pandangannya sebelum berbalik dan terbang ke kejauhan. Wang Lin menatapnya, tertegun, sampai dia tidak bisa melihatnya lagi. Sekilas ke belakang untuk mengingat kerinduan masa lalu. Wang Lin memejamkan mata. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Sepanjang hidup saya, semua orang yang saya temui memiliki sedikit keakraban. Zhou Rui seperti ini, Su Fei seperti ini, Liu Mei seperti ini. Dalam 19 tahun sejak saya meninggalkan Zhao, semua kultivator saya telah melihat dalam mimpi saya memberi saya perasaan yang sama. Hanya dia saja, hanya dia sendiri. Wajah Wang Lin menjadi lebih tua. Dia bersandar di pohon mati dan membuka matanya. Matanya menunjukkan kebingungan, tapi yang lebih jelas lagi adalah perasaan pencerahan yang rumit. Wang Lin merasa getir saat dia berjalan ke depan dengan linglung. Dia tidak tahu seberapa jauh dia telah berjalan.
Dia tidak bisa melihat matahari terbit atau terbenam. Dia tidak meninggalkan jejak apapun di negara Hoven, tapi dia berjalan semakin jauh. Hari demi hari, bulan demi bulan. Ekspresi rumit di matanya menjadi semakin kuat, tapi dia masih menggunakan kebingungan untuk menutupi kebenaran yang telah dia sadari. Bukannya dia tidak mau percaya, tapi dia merasa masih ada peluang, sebuah kebohongan yang bahkan dia sendiri tidak percaya. Kemudian, pada hari tertentu atau tahun tertentu, sebuah gunung muncul di hadapannya. Ini adalah gunung berapi mati. Mungkin pada suatu saat di masa lalu, ia menderu dan memuntahkan sungai lava yang tak ada habisnya. Namun, sekarang sudah mati. Tanahnya dipenuhi lubang dan bebatuan hitam berserakan di mana-mana. Aura kematian menyelimuti area ini, dan tidak ada jejak siapapun dalam jarak ratusan kilometer. Wang Lin berhenti di bawah gunung berapi mati ini. Dia menatap gunung itu dengan linglung, dan setelah sekian lama, kebingungan di matanya hilang. Seluruh tubuhnya bergetar dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Ini dia, Wang Lin akrab dengan gunung ini. Ini adalah gunung yang sama yang meletus dalam ilusi yang dilihatnya di atas lautan. Dua retakan yang seperti dua naga yang terjerat itu seperti tanda yang akan ada selamanya, bahkan dalam kematian. Inilah yang memberi tahu Wang Lin identitas gunung ini. Melihat ke arah gunung, Wang Lin tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri dan menutupi apa yang telah lama dia ketahui. Gambaran dari laut tumpang tindih dengan apa yang dia lihat sekarang. Ilusi di atas laut dan kebenaran di hadapannya membentuk kekuatan tak terlihat yang mengalir ke dalam tubuhnya. Pikirannya bergemuruh dan kekuatan-kekuatan ini menyapu bersih lebih dari 50 tahun kebohongannya pada dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, dia menghadapi dirinya sendiri dan dunia. Saya seharusnya mengerti saat itu, tapi saya tidak mau percaya. Wang Lin, seperti kamu, aku juga menipu diriku sendiri, tapi kamu lupa bahwa aku juga tahu penipuan. Kamu berbohong pada dirimu sendiri, tapi bisakah kamu lolos dengan berbohong pada dirimu sendiri? Wang Lin menunjuk ke gunung berapi yang mati dan tertawa. Tawanya dipenuhi dengan kesedihan. Dia adalah satu-satunya, dia tidak memiliki perasaan akrab denganku. Pandangan itu aneh, Wang Lin. Ah, Wang Lin. Jika aku hari ini berasal dari kehidupan sebelumnya dan aku di kehidupan selanjutnya akan bersama Limuan, lalu apakah kamu ingin aku kembali untuk memotong karmaku dengan Limuan? Jika aku hari ini adalah reinkarnasi, maka aku di akhir siklus seharusnya menghapus keberadaan Limuan. Membiarkannya pergi sehingga kita akan menjadi orang asing satu sama lain. Jika saya hari ini adalah mimpi dan saya dalam mimpi saya sebagai seorang kultivator adalah kehidupan nyata, apakah saya yang tertidur ingin Limuan melupakan saya di masa depan? Mimpi karena kesedihannya. Apakah semua ini untuk masa depan, siklus reinkarnasi berikutnya, atau dunia kebangkitan, di mana dia tidak lagi harus menanggung rasa sakit menunggu? Tidak lagi harus bertahan hidup sebagai bayi baru lahir yang hancur jiwa, dan tidak lagi menjalani kehidupan orang mati selama lebih dari 2000 tahun. Membiarkannya bahagia sebelum bertemu denganku sehingga dia bisa menjalani hidupnya dengan tenang. Dia mungkin memiliki pasangan dao lain, tetapi tidak akan ada seorang kultivator bernama Wang Lin yang membuatnya menunggu. Apakah ini? Wang Lin tertawa. Saat dia tertawa, air mata mengalir. Semakin dia mengerti, semakin banyak dia belajar tentang segala hal di dunia.
Melihat hidup dan mati serta benar dan salah biasanya akan membuat seseorang bingung, namun saat ini, ia hanya merasakan sakit yang menyayat hati. Wang Lin, apakah kamu benar-benar akan melakukan ini? Apakah kamu benar-benar ingin membiarkan dia melupakan dirinya sendiri? Apakah kamu benar-benar ingin membiarkan orang lain memotong karma yang telah menemanimu selama lebih dari 2000 tahun? Sedih. Saya telah melalui banyak hal dalam hidup saya, dan semuanya berkisar pada karma. Karma, karma, Wang Lin, kamu tidak bisa melihatnya. Sekalipun Anda berkultivasi seumur hidup, meskipun kultivasi Anda mengejutkan, meskipun Anda adalah penguasa dunia, Anda tetap tidak mengerti apa itu karma. Kamu melahap 3 buah dao dan kembali ke 2000 tahun yang lalu dengan mantra Dream Dao kamu. Anda menggunakan pikiran Anda sendiri bersama dengan niat Dao yang kompleks dan kekuatan mantra Dream Dao untuk menciptakan dunia ini dari ingatan Anda. Wang Lin terhuyung dan duduk di atas batu. Rambutnya berserakan di mana-mana seolah dia sudah gila. Kamu menciptakan dunia ini, semua yang ada di sini adalah sesuatu yang kamu buat. Apakah kamu benar-benar mengira aku tidak tahu? Saya tidak bisa melihatnya. Tawa Wang Lin menjadi semakin sedih. Kamu membuat segalanya menjadi sangat nyata, kamu menciptakan segalanya dengan terlalu sempurna. Anda bahkan mempelajari dao penipuan Liu Jinbiao dan membodohi diri sendiri hingga lupa bahwa semua ini hanyalah mimpi, bahwa semua ini hanyalah mantra Dream Dao, tapi Anda meremehkan saya, Anda meremehkan diri sendiri. Anda adalah Wang Lin, penguasa alam tertutup. Kultivasi Anda menantang surga dan Anda bisa membunuh kultivator langkah ketiga sebelum mencapai langkah ketiga. Anda selamat dari bencana hidup dan mati dan akan memasuki alam void para kultivator langkah ketiga. Tapi aku juga Wang Lin. Meskipun saya tidak berkultivasi, saya telah memahami dunia dan memahami kebenarannya. Saya tidak takut pada Tuhan atau hantu. Biarpun kamu ada sebelum aku, terus kenapa? Anda menipu diri sendiri dan membenamkan diri dalam dunia yang Anda ciptakan. Anda berpikir bahwa dengan melakukan ini menggunakan kekuatan 3 buah dao, Anda dapat menciptakan dunia Anda sendiri dan reinkarnasi untuk menciptakan siklus karma ini lagi dan lagi. Bagaimana mungkin aku tidak memahami hal seperti itu? Kamu ingin bertemu dengan seorang sarjana hebat yang akan memberimu pencerahan tentang dunia, jadi sudah muncul, kamu ingin memotong karmamu dengan Liu Mei, jadi aku bertemu dengannya 2 kali dan dia memberiku pil. Sebelum mimpi daumu, kamu mendengar tentang kupu-kupu merah, jadi kamu membawa masalah tentang dia ke dalam mimpimu. Anda menggunakan mimpi Anda untuk menyelesaikan siklus karma. Kamu mengetahui Niantian dan sekte pemurnian jiwa, jadi kamu pikir kamu harus menyelesaikan karma itu juga. Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Pada awalnya, saya tidak melakukannya, dan saya bingung, tetapi saat saya bertemu orang gila itu dan melihat cahaya memancar dari pergelangan tangan kanannya ketika api padam, saya tahu. Saya menipu diri saya sendiri, saya tidak membuat diri saya terlalu memikirkannya. Namun, lebih dari 50 tahun telah berlalu, dan saya telah berbohong pada diri sendiri selama lebih dari 50 tahun. Hari ini, saya tidak ingin menipu diri sendiri lagi. Kamu mengira ini karma? Aku akan bilang padamu kamu salah, kamu sepenuhnya salah. Saya tidak peduli dengan yang lain, tetapi Anda ingin memutuskan karma dengan limuan. Saya menolak untuk menerima ini. Kamu pikir ini demi kebaikannya sendiri,
agar dia tidak merasakan sakit dan memberinya kehidupan yang utuh. Tapi semua ini palsu. Apa yang benar dan apa yang salah, Anda tahu lebih sedikit daripada saya. Kenapa kamu tidak mengerti? Kenapa kamu belum bangun? Kamu pikir kamu bisa memotongnya, tapi bisakah kamu memotongnya? Bisakah kamu memotongnya? Wang Lin meraung. Saat dia meraung, dunia bergemuruh dan guntur tak berujung bergema dan kilat menyambar, menutupi langit. Seolah-olah surga sedang marah. Saat langit menjadi marah, pusaran raksasa muncul di langit. Pusaran ini berputar seolah-olah akan menghancurkan dunia. Kekosongan tak berujung muncul di pusaran. Dalam kehampaan tak berujung itu, ada seberkas cahaya merah. Di dalam lampu merah terdapat dua tubuh tergeletak dengan mata tertutup. Salah satu dari mereka berusaha membuka matanya seolah oman Wang Lin telah membombardir jiwanya dan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Kamu tidak bisa memotongnya. Tangan kanan Wang Lin menunjuk ke pusaran di langit. Rambut putihnya berkibar dan gelombang energi yang kuat melesat ke langit. Karena kamu tidak bisa memotongnya, jangan ganggu aku. Yang disebut karmamu hanyalah lelucon di mataku. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan gemuruh bergemuruh dan pusaran itu perlahan berhenti. Pusaran tersebut semakin mengecil hingga berubah menjadi titik putih yaitu burung putih. Ia mengelilingi langit untuk waktu yang lama sebelum terbang jauh. Wang Lin sudah memahami segalanya sejak lama. Dia adalah cendekiawan agung, bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Apa itu karma? Apa itu hidup dan mati? Apa yang benar dan salah? Saya menjadi seperti ini karena tiga pertanyaan ini, tidak ada yang memahami hal ini lebih dari saya. Mulai sekarang, apakah itu buah dao, kenangan, atau dunia palsu ini, jangan ganggu aku. Bab 1610. Asal-usul kekosongan. Melihat burung itu terbang ke kejauhan, Wang Lin menarik pandangannya dan memandangi gunung berapi yang mati itu untuk waktu yang lama. Lalu dia berbalik dan perlahan pergi. Pada hari ini adalah bulan Juni tahun ke-19 sejak dia meninggalkan Zhao dan tahun ke-57 sejak dia mabuk hanya setelah 2 cangkir anggur di penginapan di pinggir jalan itu. Tahun ini, Wang Lin baru berusia 80 tahun. Selain negara Houfen, masih ada beberapa negara lain di benua ini, tetapi Wang Lin tidak ikut. Negara Houfen akan menjadi tempat terakhir yang dia kunjungi. Di sini, di gunung di luar sekte Limuan, ada rumah rusak. Itu dibangun beberapa waktu yang lalu dan tidak ada seorang pun yang tinggal di sana lagi. Wang Lin mulai tinggal di sini. Dari posisi ini, dia bisa melihat sekte tempat Limuan berada dan merasakan keberadaannya. Apa itu karma? Jangan berpikir, jangan merenung. Lihatlah matahari terbit dan terbenam, lihat hujan dan salju turun, lihat pergantian musim. Jangan pikirkan apakah ini benar atau salah, jangan pikirkan kebingungan antara hidup dan mati. Jalani saja sisa hidupmu dengan tenang. Entah saat matahari terbit atau terbenam di cakrawala, selalu ada sosok tua yang duduk di atas batu, diam-diam memandang ke gunung di kejauhan. Semua karma dalam hidup adalah sebab karma selama kamu mengatakan itu adalah sebab karma, dan itu adalah akibat karma selama kamu mengatakan itu adalah akibat karma. Mengapa repot-repot mencari alasannya? Wang Lin tetap tenang sambil melihat ke arah gunung ke depan tahun demi tahun. Dia tidak makan, dan tidak ada makanan. Dia telah melupakan rasa lapar, dia telah melupakan segalanya.
Wang Lin memandang dunia dan mengungkapkan senyuman yang sulit dipahami. Selama tahun-tahun ini, dia melihat banyak kultivator terbang keluar dari sekte tersebut, di antaranya adalah Limuan. Dunia ini, langit berbintang ini, semuanya dibentuk oleh kumpulan karma. Ini adalah takdir karma. Wang Lin tersenyum saat hari dan tahun berlalu seperti mimpi. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, sudah 7 tahun. Selama 7 tahun ini, Wang Lin belajar banyak dan memahami dunia. Selama 7 tahun ini, Sekte Limuan secara alami telah menemukan Wang Lin, dan para tetua sekte perlahan datang menemuinya. Mereka melihat keadaan Wang Lin dan mendengar gumamannya sesekali. Hal ini mengejutkan mereka. Pada titik tertentu, Wang Lin bukan lagi satu-satunya di gunung ini. Segera, para penggarap mulai duduk di sekelilingnya. Tak satu pun dari para penggarap yang datang tersisa. Mereka dengan tenang duduk mengelilingi Wang Lin seolah sedang mencari dao. Tahun demi tahun, semakin banyak kultivator datang dari Hofen, dari segala penjuru, dari berbagai sekte ke tempat ini seolah-olah ada sesuatu yang memanggil mereka di dalam hati mereka. Di antara para kultivator ini, ada beberapa yang bahkan belum mencapai tahap pendirian yayasan, ada pula yang berada pada tahap transformasi jiwa, dan ada pula yang telah melangkah melintasi langit dan mencapai tahap ascendan. Tapi tidak peduli pada tingkat kultivasi apa mereka tidak ada bagi Wang Lin. Tidak peduli apa tingkat kultivasinya, mereka hanya perlu duduk di suatu tempat di gunung. Tidak ada lagi dan tidak ada ruang yang berkurang, jadi tidak ada perebutan tempat. Mereka semua duduk diam di sana dan mendengarkan Wang Lin, yang mungkin hanya berbicara setahun sekali. Ketika Wang Lin tidak berbicara, mereka sedang berkultivasi. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang memungkinkan pikiran mereka mengejar dunia hadir di sini. Semua takdir karma berkumpul dan akhirnya menjadi akibat karma. Ini adalah karma. Dalam dekade yang saya habiskan untuk memahami karma, saya menemukan bahwa antara sebab karma dan akibat karma, ada sesuatu yang lain, yaitu takdir karma. Jika tidak ada takdir karma, tidak ada karma. Wang Lin tersenyum. Saat membuka mulutnya tahun ini. Bahkan lebih banyak lagi petani yang duduk di gunung. Segera, tidak ada lagi ruang di kaki gunung. Puluhan kilometer di sekitar gunung tempat Wang Lin berada dipenuhi oleh para petani. Hampir semua pembudidaya di benua ini perlahan-lahan menemukan jalan mereka ke sini karena perasaan aneh selama bertahun-tahun. Daerah dalam jarak ratusan kilometer dari gunung ditutupi oleh banyak petani yang ada di sini untuk menyembah Wang Lin. Beberapa kultivator menyeberangi lautan dari benua lain atau datang melalui jalur transfer. Ini termasuk Duntian dari Sekte Pemurnian Jiwa, Niantian, dan sejumlah besar murid Sekte Pemurnian Jiwa. Ada juga para penggarap Sue Yue. Di bawah pimpinan wanita dingin itu, mereka tiba karena perasaan aneh itu. Mereka duduk dan diam-diam mencari dao. Wanita dingin itu sedang menggendong bayi perempuan yang sepertinya tidak akan pernah tumbuh dewasa. Aliansi 4 negara, Zhou Wutai, dan semua wajah yang akrab dengan Wang Lin semuanya telah tiba. Yun Kezi masih terlihat ceroboh saat dia duduk di kejauhan. Teng Huayuan, Huang Long, Su Fei, Zhou Rui, bahkan Wang Zhou, dan banyak lainnya yang tidak diketahui Wang Lin telah tiba. Mereka duduk di kejauhan dan memandang ke arah Wang Lin. Pada akhirnya, bahkan Zhu Kezi berhasil menembus kehampaan dan tiba.
Dia diam-diam merenung di atas Wang Lin untuk waktu yang lama sebelum menemukan ruang terbuka dan duduk. Liu Mei dan saya bertemu dan menciptakan karma adalah karena takdir karma. Hubungan antara sekte pemurnian jiwa dan saya juga merupakan takdir karma. Apakah itu kupu-kupu merah atau segala sesuatu di dunia, karmanya seperti ini. Bahkan di dunia ini, semuanya masih benar. Nasib, takdir, takdir. Nasib ini adalah kekuatan eksternal. Karena gangguannya, terdapat sebab karma, dan keduanya bergabung membentuk akibat karma. Seperti seorang pria dan wanita yang memiliki anak bersama. Pria dan wanita adalah penyebab karma. Mereka bersatu karena takdir karma, dan anak yang mereka lahirkan adalah akibat karma. Wang Lin tersenyum dan mendesah pelan. Pada saat ini, seseorang keluar dari sekte di gunung. Orang ini masih sama seperti dulu, mengenakan jubah putih dengan selendang sutra hijau di bahunya. Dia mengungkapkan ekspresi lembut. Itu adalah Li Muan. Datang. Wang Lin tampak lebih tua, tetapi aura langit dan bumi berasal dari tubuh ini. Seolah-olah dia telah menjadi bumi dan surga selama tahun-tahun pemahaman ini. Dia mengulurkan tangan kanannya dan memanggil Li Muan. Mata Wang Lin dipenuhi dengan tatapan lembut, bahkan suaranya mengandung hantaman rindu. Mata Li Muan dipenuhi kebingungan, tetapi ada perasaan datang dari hatinya yang membuat Wang Lin merasa sangat akrab. Rasa keakraban ini sepertinya terukir di hatinya dan akan mengikuti siklus reinkarnasi. Bahkan jika itu adalah ribuan atau puluhan ribu siklus reinkarnasi, bahkan jika dia meminum ribuan atau puluhan ribu jiwa nenek Meng, dia tidak akan lupa. Namun, sepertinya ada segel yang menghalanginya untuk mengingat semuanya. Tampaknya ingin memisahkan mereka. Dia tanpa sadar tiba di samping Wang Lin, dan Wang Lin menarik tangannya. Dia duduk di atas batu bersamanya di bawah tatapan para petani yang tak terhitung jumlahnya dalam jarak ratusan kilometer. Namun karma yang dimulai oleh takdir pada akhirnya akan lenyap dari dunia. Ini tidak berlaku. Alasan hilangnya adalah karena ia perlu ada terlebih dahulu. Kalau tidak ada juga tidak bisa hilang. Jika tidak ada penghilangan, maka ia batal. Ini juga sesuatu yang saya pahami dari akhir karma. Tapi berakhir atau tidak, ada atau tidak, ini bukanlah akhir, ini batal. Wang Lin tersenyum dan tangan kirinya mendarat di antara alis Li Muan. Titik ini tampaknya tidak memiliki kekuatan, tetapi saat titik itu mendarat, segel di pikirannya runtuh. Tubuh Li Muan bergetar dan dia menjadi orang pertama yang membangkitkan ingatan mereka di dunia buatannya. Wang Lin, mata Li Muan dipenuhi air mata dan dua aliran air mata mengalir. Dia melihat wajah tua Wang Lin saat dia mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahnya, dan bahkan lebih banyak air mata mengalir. Namun air mata tersebut mengandung rasa senang dan hangat. Dia tidak peduli dengan usia tua Wang Lin, dia memeluknya erat. Aku tidak ada, semua ini tidak ada, makanya ada kata, menghilang, ini berisi benar dan salah, hidup dan mati. Karma, benar dan salah, dan hidup dan mati semuanya sebenarnya berasal dari kehampaan, dan baris berikutnya, jika saya mengatakannya, mimpi ini akan berakhir. Wang Lin memandang Li Muan sambil berbicara dengan tenang. Ini adalah mimpi tanpa tidur. Sejak dia mabuk saat masih muda di penginapan di Zhao, sudah lebih dari 60 tahun. Semakin banyak pembudidaya mulai berkumpul di sekitar gunung sampai semua pembudidaya yang ditemui Wang Lin dalam mimpinya,
bahkan mereka yang hanya dilihatnya sekali, tiba. Mereka semua diam-diam memandangi dua orang di gunung itu. Waktu sepertinya berlangsung selamanya. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu ketika Wang Lin memegang Limuan. Mereka duduk di sana menyaksikan matahari terbit dan terbenam bersama-sama dan menghitung tahun satu sama lain. Karma tidak bisa dipotong karena kosong, karma adalah karma. Nasib berkumpul untuk dicerai-beraikan dalam kehampaan. Suara Wang Lin bergema di seluruh dunia, yang berubah menjadi daun willow yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak tahu dari mana mereka berasal atau kemana mereka akan pergi. Mereka perlahan-lahan melayang di langit dan perlahan-lahan jatuh ke atas para penggarap di dekatnya seolah-olah mereka telah menemukan catatan kehidupan mereka. Dua daun willow yang direkatkan perlahan jatuh di hadapan Wang Lin dan Limuan. Seolah-olah tangan mereka disatukan dan tidak akan pernah terpisah. Penampilan sedihmu sejak hari itu terpatri di hatiku saat aku memejamkan mata. Dalam mimpi ini, aku akan menemanimu dan mengawasimu saat kamu pergi, mengawasimu saat kamu bangun, aku akan tetap berada di dalam mimpinya. Menunggumu, Limuan menatap Wang Lin dengan tatapan lembutnya. Dia membelai wajah keriput Wang Lin dan bergumam pelan. 1. Pada dasarnya mitosnya adalah ketika Anda mati dan bereinkarnasi ke kehidupan selanjutnya, Anda meminum sup ini untuk melupakan segala sesuatu tentang kehidupan Anda sebelumnya sebelum bereinkarnasi. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.